Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan jamaah percikan iman selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana hukumnya sholat berjamaah dengan anak saya yang laki-laki kelas 1 SD yang selalu ingin jadi imam di rumah saat sholat? Saya hanya mengiyakan dan saat sholat saya berniat sholat sendiri. Cuma pas anak saya selesai baca Fatihah, saya dan anak saya yang SMP, kakaknya, bilang amin berbarengan dengan anak saya yang SD itu. Bagaimana sebaiknya? Apakah tetap diniatkan sholat berjamaah saja atau boleh berniat sholat sendirian untuk melatih anak yang baru 7 tahun? Ya, itu pertanyaannya. Intinya, boleh nggak sih kita bermakmum kepada anak yang belum balik, SD kelas 1, tapi selalu pengen jadi imam. Si ibunya ya melatih anak, ya sok-sok jadi imam. Tapi si ibunya niatnya sholat sendirian, gitu. Bagaimana? Ya. Nah, saya ingin jelaskan dulu. Dalam fikih itu ada istilah tamyiz, ada istilah baligh. Kalau tamyiz, anaknya disebut mumayyiz. Di antara anak yang sudah mumayyiz, dia bisa membedakan ya antara baik buruk. Maksudnya antara baik buruk kayak gini. Kalau dia sholat, dia tahu bahwa sholat itu harus wudu. Dia tahu harus menghadap kiblat, harus nutup aurat, baca Fatihah. Dia tahu. Nah, itu namanya tamyiz. Anak ibu sudah tamyiz belum? Nah, tamyiz itu apa? Dia tahu persis cara sholat itu. Karena diajarin di sekolahnya. Tahu wudhu. Dia tahu cara wudhu. Dia menghadap kiblat. Dia pakai baju yang benar saat sholat. Bacaannya pun hafal dia. Nah, gitu. Fatihah hafal, surat-surat pendek hafal, ruku sujud. Terus udah benar. Kalau maghrib itu 3, ya, jumlah rakaat itu udah benar gitu loh. Kalau ini sholat subuh, dia jumlah rakaatnya benar. Itu namanya tamyiz. Tamyiz itu orangnya disebut mumayyiz. Mumayyiz itu anak yang sudah faham, ya, faham. Yang kedua baligh. Kalau baligh itu ditandai dengan mimpi basah untuk laki-laki, dimulai dari haid untuk perempuan. Ini baligh. Jadi tamyiz dan baligh itu dua hal yang berbeda gitu loh. Kalau tamyiz itu kaitannya dengan kecerdasan akalnya. Kalau baligh itu kaitan dengan kewajiban beribadah. Nah, anak yang belum baligh tidak ada kewajiban beribadah, ya. Lebih kepada anjuran pembiasaan. Nah, pertanyaannya, anak ibu, menurut ibu masuk yang mana? Tamyiz apa baligh? Dipastikan karena dia itu anak SD kelas 1, baru 7 tahun, saya melihatnya anak ibu itu tamyiz atau mumayyiz, tapi belum baligh. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih anak yang sudah mumayyiz, sudah tahu cara-cara sholat, menjadi imam? Boleh nggak? Dia belum baligh. Nah, ila sihhati imamati sobiyyi dhahabal Hasanul Basri wa Syafi'i wa Ishaq. Ibnu Hajar mengatakan, Imam Hasan al-Basri, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ishaq berpendapat sihhati imamati sobi, sah anak yang mumayyiz jadi imam sholat. Nah, jadi kalau Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Hasan al-Basri, Imam Ishaq berpendapat bahwa anak kita walaupun belum baligh, asal dia sudah mumayyiz, sudah benar gitu, ngerti gitu, ya, tentang sholat, faham tentang sholat, maka dia boleh jadi imam. Nah, dari mana alasannya? Imam Asy-Syafi'i
beralasan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Salamah bahwa bapaknya datang kepada Nabi, juga umatnya, golongannya, kaumnya, ya. Lalu mereka belajar sholat kepada Nabi. Nabi mengajarkannya, fa'allamahumus sholat. Nabi mengajarkan sholat kepada bapaknya Amr bin Salamah dan kaumnya. Faqala, saat Nabi mengajarkan sholat, Nabi berkata, ya ummukum aqra'ukum. Yang menjadi imam yang paling bagus bacaannya. Wa kuntu aqra'uhum lima kuntu ahfadhu. Dan aku orang yang paling banyak hafalan saat itu. Fakuntu a'ummu faqaddamuni. Lalu mereka menyuruh aku ke depan. Fakuntu a'ummuhum. Dan aku mengimami mereka. Wa alaya burdatun lisaghira safra. Dan aku pakai burdah, pakai baju yang biasa dipakai untuk imam sholat kalau di Timur Tengah, seperti itu. Di tradisi Timur Tengah seperti itu. Shagirah, kecil, karena aku masih kecil. Fakuntu a'ummuhum. Aku mengimami mereka. Wa ana benu sab'i sinin. Dan saat itu umur saya 7 tahun. Jadi Amr bin Salamah ini yakin belum balik. Belum. Tapi aqra'uhum. Beliau itu udah banyak hafalannya. Jadi dia belum balik, tapi sudah tamyiz. Sudah bisa membedakan mana ruku, mana sujud, mana bacaan Fatihah, mana bacaan surat. Dan qadarullah, Amr bin Salamah ini cerdas. Jadi walaupun umurnya 7 tahun, hafalan Qur'annya paling banyak. Faqaddamuni. Lalu orang-orang menyuruh aku ke depan. A'ummuhum. Aku mengimami mereka. Wa ana benu sab'in sinin. Dan aku saat itu umurnya 7 tahun. Jadi Bapak Ibu Anda yang punya anak belum balik, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, merujuk kepada hadis yang tadi saya sampaikan, boleh jadi imam. Dan Anda jangan pura-pura, jangan bermakmum saja. Apalagi dia itu sudah benar, mumayyiz. Saya bilang gini, kecuali kalau anaknya masih main-main. Allahu Akbar, baca Fatihah, lari-lari, ya kan? Allahu Akbar, terus dia itu langsung surat. Nah, itu jangan dijadikan imam. Tapi kalau udah mumayyiz itu yang tadi saya bilang, ya, udah benar, udah terlatih. So, faqaddamuni, kata Amr bin Salamah, mereka nyuruh aku ke depan. A'ummuhum, dan aku mengimami mereka. Wa ana sab'u sinin, dan saat itu aku 7 tahun umurnya. Nah, jadi dengan demikian jelaslah bahwa anak yang belum balik itu boleh jadi imam kalau dia sudah mumayyiz, ya, gitu.